Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lia Andisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan data menggunakan metode path analysis atau analisis jalur dengan judul penelitian saya yakni pengaruh penyaluran dana ZIS dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Nah, pertama-tama untuk fenomena yang mendasari dari penelitian ini ialah bahwa hingga saat ini penilaian kesejahteraan penduduk itu umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari peningkatan pendapatan. Namun, pada periode yang sama, peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak secara signifikan diikuti oleh pengurangan permasalahan sosial maupun ekonomi, termasuk kesenjangan sosial. Nah, sebagai akibatnya, kesenjangan antara masyarakat itu belum mengalami penurunan yang optimal. Sebagaimana yang tercermin dari data rasio Gini pada 5 tahun terakhir yang masih mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hampir dari seluruh lapisan masyarakat itu belum merasakan pemerataan akses layanan yang merata. Nah, ada beberapa yang mempengaruhi hal tersebut dan cukup kompleks. Namun dalam konteks ini, dalam penelitian kali ini ingin melihat apakah melalui instrumen fiskal serta kebijakan pengalokasiannya itu sudah dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil atau terdiri dari 4 variabel yang diteliti, yaitu terdapat 4 variabel yang nanti akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu X1, X2 sebagai variabel independen atau variabel bebas, kemudian variabel Z itu sebagai variabel intervening atau variabel mediasinya, dan variabel Y sebagai variabel dependen atau variabel terikatnya. Nah, ini sendiri untuk X1 ini adalah penyaluran dana ZIS, kemudian X2 ini pengeluaran pemerintah, Z sebagai mediasinya ini adalah ketimpangan pendapatan yang diukur melalui data rasio Gini. Kemudian yang Y ini adalah variabel dependen, itu menggunakan data indeks pembangunan manusia dengan perhitungan indeks komposit. Nah, data ini merupakan data sekunder yang diambil dari website dari instansi terkait, dan jenis datanya adalah data panel dengan 34 provinsi sebagai data cross-section, dan data time seriesnya itu dengan tahun penelitian dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, untuk data yang ditampilkan ini sudah harus menggunakan satuan data yang sama. Jadi, jika terdapat data nominal seperti data penyaluran dana ZIS, kemudian alokasi APBD atau pengeluaran pemerintah, itu yang bentuknya nominal dalam miliar atau triliun rupiah, maka harus ditransformasi logaritma naturalkan atau LEN agar data menjadi satuan rasio seperti data Z dan juga Y, atau seperti data Gini rasio dan juga IPM-nya. Nah, untuk mentransformasikan ke LEN atau logaritma natural itu bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun bisa juga dengan software EViews. Namun di sini saya mentransformasi data nominal ini menggunakan Microsoft Excel. Baru nanti akan kita entry ke dalam EViews untuk lanjut pengolahan datanya. Nah, untuk metode pengolahan datanya di sini saya akan menggunakan beberapa uji yang nanti akan dijelaskan pada video berikutnya.